Oke, selamat datang lagi di Pedrik Channel. Jadi teman-teman, hari ini kita akan datang ke RUPS dari sebuah perusahaan atau emiten yang produknya adalah sahabat bagi para mahasiswa. Apa itu? Yap, Anda benar. Indofood, Indomie. Tetapi apa yang terjadi di sana? Ini dia footage-nya. Yuk kita lihat. Cuy. Jadi ada sedikit keributan di RUPS Indofood. Cuma katanya mesti pakai QR. Cuma kita nggak tahu QR-nya apa. Karena nggak dapat info sama sekali. Harusnya di infoinnya lebih banyak. Cuma jadi kita karena nggak ada info sama sekali ya Pak ya, nggak ada info. Jadi ya seperti ini, ada kisruh. Seharusnya sih cara yang biasa aja. Unilever kemarin nggak minta apa-apa, Wika nggak pernah minta apa-apa, Goto termasuk ya Bukalapak nggak dihitung lah. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi itu akan ada di klip yang selanjutnya. Oke, yuk kita lihat yuk. Nah, masalahnya adalah pendaftar kan cuma kapasitas yang harusnya diberikan itu katanya 50. Nah, tapi kan sebenarnya ada kuota sekitar 40 yang harusnya bisa diberikan. Kan gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga nggak ada masalah apa-apa, sebenarnya nggak ada. Hanya memang sebenarnya kan tujuan link itu dibuat juga untuk pembatasan physical distancing. Jadi sebenarnya kalau memang physical distancing juga belum terpenuhi, kenapa kita nggak dimasukin aja gitu. Toh juga kita sebenarnya ada bawa ada yang bawa kartu, ada yang bawa antigen dan semuanya kan gitu. Nah kecuali kita nggak ada bukti apa-apa, nah, itu kan beda sih. Makanya kenapa tadi saya mengatakan seperti itu. Nah, ya kan nggak ada 40 juga di sini yang ada ini kan. Boleh tanya Bu, itu yang bedanya QR yang pendaftaran itu apa sih? Ada tambahan persyaratan atau apa? Jadi gini Pak ya, saya maksudnya dibedakan sama yang sebelum kita daftar, kan itu diminta daftar ulang QR yang kita nggak tahu itu berita itu. Gini Pak ya, saya jelaskan. Bedanya apa? Ya, saya coba jelaskan Pak. Ada tambahan apa gitu? Ya, jadi gini Pak ya, kalau yang Bapak registrasi ke KSEI itu adalah kan untuk Bapak dapat ketur, dapat SID gitu ya. Itu untuk urusannya KSEI Pak ya, untuk elektronik. Untuk kehadiran fisik ya kan, kalau fisik kan nanti KSEI akan kasihnya ketur Pak ya sebagai bukti bahwa Bapak pemegang saham. Itu satu Pak. Di sininya Pak di perusahaannya kita kan membuat peraturan tata tertib untuk pembatasan kehadiran. Pembatasan kehadiran itu kita lakukan dengan cara melakukan pendaftaran online. Untuk tahu nih berapa yang hadir, berapa siapa yang daftar duluan. Karena kan biasanya kan yang datang duluan nanti kalau udah penuh masa disuruh balik gitu ya. Jadi kita memberikan kemudahan kepada pemegang saham untuk daftar terlebih dahulu secara online. Pendaftaran itu dibuka dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Juli 8 belum ada Juli Pak ya, Juli. Belum ada konfirmasi, kita belum betulnya belum ada. Kalau bicara konfirmasi Pak ya, dari perusahaan sudah menyampaikan di panggilan yang sudah dimuat di KSEI dan website Indofood. Tapi kita belum dapat resmi Pak dari dari. Jadi gini Pak ya, kalau masalah dari pemberitahuan dari KSEI atau kastodian ke Bapak itu kami nggak bisa komen karena itu kan urusannya KSEI dengan kastodi dengan kliennya Pak ya. Kalau dari kami sudah menyampaikan ini tata caranya seperti ini, pendaftarannya seperti ini, sudah disampaikan di pengumuman di panggilan tadi Pak ya. Masalahnya mungkin bapak-bapak pemegang saham tidak menerima, tidak membaca, itu kami udah nggak bisa komen juga Pak ya. Itu ya Pak ya, satu ya. Jadi yang tadi pertanyaan sudah terjawab Pak ya, bedanya di sana. Karena di peraturan OJK sekarang cukup di website Pak ya. Jadi kami kan bukan OJK ini kan peraturan yang dibuat. Ya kan panggilannya itu adalah panggilan yang. Oke, jadi seperti yang kalian lihat tadi, ada insiden yang tidak mengenakan di Indofood.
Dan sebenarnya ada insiden yang lebih parah daripada itu, ada yang sampai mau berantem. Cuma aku nggak videoin karena menurut aku nggak etis juga kemarin saat mereka lagi gontok-gontokan gitu. Ini saya ini yang pemegang saham, yang ini langsung ngomong, ya terus bapak nggak boleh begitu dong, ini kan kantor kami, bla 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 bla. Ya tapi kan begini ya. Memang nggak jelas banget kejadiannya. Nah, seperti yang kalian lihat di klip sebelum ini, bahwa katanya kan dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Nah, biasanya RUPS itu dimulai RUPS lagi ketur, kita dapat ketur itu tanda undangan supaya kita datang pada saat RUPS itu. Kita dapatnya konfirmasi tertulis itu adalah 2 minggu sebelum RUPS. Jadi RUPS itu kan tanggal 22, berarti 2 minggu sebelumnya adalah tanggal 8. Mereka kan kamu dengar sendiri bahwa dari tanggal 4 sampai tanggal 8 pembukaannya, dan pada saat tanggal 8 ditutup. Nah, yang jadi masalah kan kita baru request tanggal 8 kan. Biasanya sih gue bisa dapat itu siang. Udah dikirim sama BNI. Nah, problemnya biasanya aku tuh kadang kan kita suka miss ya. Kemarin aku juga lupa, jadi aku baru bisa minta itu kalau gua nggak salah malah justru tanggal RUPS tanggal 22, gue minta kalau nggak salah tanggal 8 kalau aku nggak salah tanggal 18. Jadi baru minta tanggal 18 gitu kan, terus dikirimnya kalau nggak salah itu tanggal berapa ya kemarin dikirimnya ya? Iya, tanggal 19 benar. Jadi aku baru dapat tanggal 19. Karena kan aku requestnya tanggal 18 ya. Itu pun siang. Dikirimnya tanggal 19 besok ya. Jadi kita nggak tahu sama sekali soal mesti registrasi, terus mesti pakai QR apa segala macam. Siapalah yang tahu gitu kan? Ya, untuk sekelas Indofood, walaupun sahamnya ini bagus, dia growing terus, ini perusahaan growing terus, nggak kayak perusahaan yang kemarin kita request tuh, yang kemarin kita datengin, yang bahkan orang-orang nggak tahu kalau misalnya mereka RUPS. Jadi itu parah sih. Nah, Indofood sih oke lah, kita masih oke lah ya, walaupun, tapi ini masih bagus gitu. Cuma aku kecewa, satu sih, kok nggak ada goodie bag ya. Nah, kemarin juga menarik, aku sempat tanya-nanya tuh ke orang-orang yang datang, nggak ada goodie bag ya, gimana tanggapannya kalau nggak dapet goodie bag. Mereka sih, beberapa dari mereka ada yang kecewa, ada beberapa juga yang bilang, aku nggak peduli goodie bag, yang penting perusahaannya bagus. Cuma kalau aku pribadi, gue tetap bilang, ayo dong, ada dong goodie bagnya. Karena goodie bag merupakan salah satu bentuk penghargaan dari emiten ke investor lokal kayak kita, investor retail kayak kita maksudku. Jadi bentuk penghargaannya dari emiten ke investor retail kayak saya gitu kan. Ya punyanya berapa sih gitu kan, nggak banyak-banyak amat. Menurut aku kayak Unilever deh. Nah, Unilever itu kan ngasih kayak gini nih. Tuh. Ini tas kan saya pakai kemana-mana. Maksudnya kalau belanja, kalau apa gitu kan, sekarang kan udah nggak boleh pakai plastik ya. Nah, tas ini nih yang dipakai nih. Ya ini kan brand awareness juga buat orang-orang di sekeliling gue gitu kan. Jadi dan kita tuh jadi senang juga gitu loh sebagai sebagai investor, bahwa ternyata investor itu dihargain ya sama mereka gitu ya. Dihargain gitu investor retail gitu. Jadi investor retail tuh happy. Dan ya emang sih kalau mau bilang di Indonesia tuh investor retail tuh sedikit gitu, masih sedikit banget. Orang tuh lebih seneng ke investasi bodong. Karena investasi bodong kan dijanjinya macam-macam ya. Wah, kekayaan instan apa segala macam. Cuma salah satu cara untuk orang mau pindah ke investasi yang benar ya, menurut aku sebenarnya bagiin goodie bag. Karena orang akan kayak aku gitu, investor retail gitu akan secara nggak langsung promosiin, kita punya loh instrumen yang investasi yang lebih pasti dan lebih bagus gitu dibanding lu coba-coba di di tempat-tempat yang bodong gitu kan ya. Jadi gitu aja pengalaman datang ke RUPS ya Indofood, sama Indofood sama ICBP.
dua-duanya kemarin 1 hari ya gitu, nggak dapat apa-apa. Jadi thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kami yang akan datang. Dadah.